Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun Ustadz belum bertemu dengan kalian, walaupun Ustadz belum pernah bertatap muka secara langsung dengan kalian, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat. Jadi walaupun kita belajar bukan di sekolah, kita belum bisa sekolah seperti biasanya, tapi Ustadz Fathan harap kalian semua tetap semangat ya belajarnya ya. Karena yang namanya anak soleh, yang namanya anak pinter, yang namanya anak hebat, itu adalah mereka yang siap untuk belajar di mana aja. Mereka siap kalau misalnya belajar di rumah, mau belajar di rumah, mau belajar di sekolah, mereka akan tetap semangat. Seperti itu. Nah, insya Allah sekarang kita belajarnya pelajaran apa? Coba. Sekarang kita belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke, sekarang kita belajar surat Al-Falaq. Dibuka bukunya halaman 4. Sebelumnya mungkin diantara kalian atau bahkan kalian semua pasti udah ada yang hafal dong surat Al-Falaq. Karena bisa aja misalnya diantara kalian ada yang udah hafal surat Al-Falaq pas kelas 3 atau pas kelas 2 udah hafal, atau malah pas TK seperti itu kan ada yang udah hafal surat Al-Falaq. Nah, sekarang kita di kelas 4 ini kita belajar surat Al-Falaqnya bukan cuma menghafal, tapi kita juga belajar cara bacanya yang benar. Kita belajar cara membaca surat Al-Falaq yang baik dan benar. Terus kita juga tahu gitu, harus tahu arti dari surat Al-Falaq. Jadi kita selain hafal kayak gitu, kita juga tahu artinya dari surat Al-Falaq. Kemudian kita juga paham surat Al-Falaq itu ceritanya tentang apa sih? Apakah tentang sejarah, apakah tentang fikih, atau tentang hadis dan sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama membaca surat Al-Falaq. Dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi kan barusan kita sama-sama baca ya surat Al-Falaqnya. Sekarang coba anak-anak lihat. Ini di sini ada tabel. Itu di situ ada huruf hijaiyah dan juga ada cara membacanya. Yang pertama ada huruf qaf. Namanya huruf qaf, cara bacanya ko. Ada juga huruf alif. Cara bacanya A, atau sama seperti halnya kita mengucapkan huruf A dalam huruf Latin seperti itu. Ada juga huruf sin atau huruf sa, dibacanya sa, atau gampangnya sama seperti halnya kita membaca huruf S. Kemudian ada juga huruf waw atau huruf wa. Nah, di sini yang ingin Ustadz ajarkan kepada kalian semua adalah tata cara membaca huruf hijaiyah. Nah, karena kita telah sama-sama tahu ada huruf qaf, huruf sin, huruf waw dan sebagainya, maka kita juga harus
benar, kita juga harus tepat ketika melafazkan huruf hijaiyah. Jangan sampai huruf qaf dibaca huruf K, huruf Ko dibacanya K, atau kebalikannya, huruf K dibacanya Ko. Atau misalnya huruf Shin dengan huruf Sin, huruf Sa dengan huruf Sya. Nah, itu kita juga harus bisa membedakannya, harus bisa membacanya secara tepat dan benar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana ya cara melafazkan ataupun membaca huruf hijaiyah yang baik dan benar? Gimana caranya mengucapkan huruf Ko, mengucapkan huruf alif, mengucapkan huruf ain agar tidak tertukar dengan huruf alif? Nah, disitulah kita harus belajar ataupun meminta bimbingan sama orang-orang yang paham tentang cara baca huruf hijaiyah. Kalau misalnya orang tua kita bisa gitu, maksudnya orang tua kita bisa membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar, maka kalian harus belajar ke orang tua kalian. Atau misalnya ada yang punya kakaknya kayak gitu kan, kakaknya bagus nih ngajinya gitu kan, udah bagus kalau ngaji. Nah, itu bisa kalian belajar ke mereka seperti itu. Selain nanti juga insya Allah kalau misalnya Pak Ustadz ada di sekolah, ya Pak Ustadz akan membantu kalian, insya Allah. Kemudian tadi kan kita ngebahas tentang membaca ataupun cara membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita harus mengetahui kira-kira surat Al-Falaq itu artinya apa ya? Dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 artinya apa sih? Artinya apa aja? Nah, sekarang dibuka ya, dilihat bukunya halaman 5. Di sini ada yang namanya mengartikan surat Al-Falaq. Artinya adalah, coba dilihat ayat 1-nya. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Terus yang ayat 2-nya apa artinya? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Siapa aja makhluknya? Ya banyak. Bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, bisa berupa jin dan sebagainya. Seperti itu, pokoknya dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kemudian yang ayat ketiganya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi buat kalian gitu, kalau misalnya malam-malam jangan suka keluyuran, jangan suka keluar-keluar kalau misalnya nggak ada yang nemenin, kalau misalnya nggak sama orang tua. Jadi kalau misalnya anak soleh begitu menjelang waktu maghrib itu harus ada di rumah atau ada di musola. Jangan main-main, jangan main gitu, main keluyuran. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini ayat keempatnya, artinya dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Dan ayat yang terakhir, ayat kelimanya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi di surat Al-Falaq di situ kita bisa memohon perlindungan kepada Allah dari siapa saja, dari kejahatan makhluknya, bisa dari manusia, misalnya yang ingin mencelakakan kita, yang ingin berbuat buruk kepada kita, bisa juga dari jin, setan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian dari siapa lagi? Dari manusia yang dimana mereka itu nggak suka dengan diri kita, mereka dengki, mereka pengen kita itu celaka. Nah, disitulah kita baca surat Al-Falaq, karena disitu ada doa yang dimana doa itu
kita memohon perlindungan kepada Allah. Nah, sekarang kita cukupkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum ditutup, pesan dari Ustadz kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama, harus tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Jadi walaupun belajar yang nggak di sekolah, tapi kalian harus tetap belajar, harus tetap semangat belajarnya. Yang kedua, surat Al-Falaqnya boleh tuh dibaca ketika selesai sholat subuh ataupun ketika selesai sholat maghrib. Jadi misalnya nih kalian selesai gitu kan habis sholat subuh. Nah, itu diantara zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca 3 surat akhir. Yaitu surat apa? Surat Al-Ikhlas, Qul Huwallah, surat Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan juga surat An-Nas, Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi itu masing-masing dibaca 3 kali. Ketika selesai sholat subuh, ketika pagi gitu kan, dan juga setelah menunaikan sholat maghrib, karena itu merupakan salah satu zikir yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kapan lagi kita bisa membaca surat Al-Falaq? Yaitu ketika menjelang tidur. Jadi sebelum tidur itu tangannya dibuka gitu kan, seperti halnya kita mau berdoa, kita tiup tangan kita. Kemudian setelah ditiup tangannya, kita baca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, kemudian dilanjut surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas, Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian kita usapkan kedua telapak tangan kita ke sekitar anggota tubuh kita yang kira-kira mudah untuk dijangkau, seperti itu. Itu juga merupakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.